Ya, saudara kami sambung bagi Anda yang baru bergabung mungkin bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saya sedang berdiskusi dengan Pak Muhammad Yassin Mangan, mantan pimpinan KPK, Bang Zainal Arifin Muchtar atau Mas Uceng, peneliti Pukat UGM, dan juga ada Mas Didi Mukrianto dari Komisi 3 DPR RI. Kami menamai diskusi ini menjaga marwah dan independensi KPK berkaitan dengan keputusan Dewan Pengawas terhadap salah satu komisioner KPK, Ibu Lili Pintauli, yang bertemu dengan pihak yang berperkara yang sedang diurus oleh KPK kasus korupsinya dan mengarahkan si berperkara ini untuk apa dan bagaimana. Kira-kira begitu pemirsa Sapa Indonesia. Dan itu secara hukum tadi saya dan kita semua yang mengikuti dari awal sudah dijelaskan. Itu nggak boleh. Itu offside, tackle, apa segala macam dalam sepak bola. Kartu merah pemainnya dan harus keluar. Tapi yang diberikan bukan itu, begitu. Nah, Mas Uceng dalam obrolan kita di jeda dan juga sebelum dialog tadi, Mas Uceng sempat mengatakan mungkin ini menjadi sesuatu yang mudah-mudahan boleh nggak saya tanyakan lagi di belakang layarnya itu, ini kan Dewan Pengawas banyak tuh Mas Uceng, apakah ini semua pemahamannya sama begitu atau ini Dewan Pengawasnya hanya beberapa dalam memutuskan sanksi terhadap Lili Pintauli, Mas Uceng? Iya, sepemahaman saya ya terhadap mekanisme Dewan Pengawas itu kan sebenarnya diambil secara majelis, bukan secara konsultatif. Jadi yang memeriksa itu Siapa majelisnya, begitu ya? iya ada 3 orang yang akan memeriksa Lili Pintauli. Ada beberapa nama di situ. Nah, kalau kita lihat hukumannya menjadi seperti ini, ya tentu saja kita mempertanyakan standar etiknya ketiga orang itu. Standar etiknya itu sampai di mana ya? Kok bisa melihat pelanggaran seperti ini itu dianggap sebagai biasa-biasa saja. Iya. Nah, Mas Uceng tahu nggak nama-namanya 3 itu? Boleh disebutkan nggak? kalau saya tidak salah ya, Iya. coba dicek. Kalau saya tidak salah itu kan Pak Haryono, lalu kemudian Pak Tumpak Hatorangan dengan Ibu Albertina Ho. Kalau tidak salah. Dengan ibu siapa? Albertina. Oh, Kalau tidak salah. Albertina, iya. Kalau saya keliru dengan soal mekanisme ini, saya minta maaf. Ya. Pemahaman. Okay. Nah, artinya begini, dari cara melakukan pemeriksaan seperti itu, ya standar etiknya pasti bermasalah, ya. Biar bagaimanapun, kadang-kadang etika itu basisnya itu adalah moralitas, dan moralitas itu adalah foundation of the law kalau kita bicara. Jadi dia basis dari hukum sebenarnya moralitas itu. Jadi ya tidak bisa hanya karena pasal 10 mengatakan ada bisa menjatuhkan sanksi A, B, lalu kemudian yang dia pilih cuma A. Paling tidak menurut saya kurang-kurangnya dia bisa melakukan konteksnya A dan B, dia akumulasi. Bahkan kemudian ada kesadaran bahwa ini adalah pelanggaran pidana. Pasal 36, Junto 65 itu masih ada. Ya, tapi kan Mas Uceng, nama-nama yang Anda sebut Pak Hartono, Pak Tumpak, Ibu Albertina, ini nama-nama besar dalam dunia hukum Indonesia kan, sebelum mereka kemudian bergabung di KPK sebagai Dewan Pengawas. Saya yakinlah mereka mengerti ini sebenarnya. Tapi apa yang kemudian menurut Mas Uceng, nggak mungkin lah mereka, Mas Uceng, lepas dari saya declare lagi, ini keterangan dari Mas Uceng, silakan dicek begitu. Mungkin saja nama-namanya salah dan lain-lain. Tapi kalau iya nama-nama ini nama-nama yang mengerti lah mengenai kode etik hukum itu, saya yakin itu. Tapi kenapa kemudian sampai tidak mau, saya nggak yakin tidak berani begitu, tidak mau sampai mengeluarkan sanksi yang sebenar-benarnya untuk sebuah pelanggaran kode etik. Apa menurut Mas Uceng itu? Bisa banyak kemungkinan ya. Salah satunya bisa jadi karena semua berbasis orang hukum, maka perspektifnya sebatas. Oh begitu. Hukum dalam artian ya menjatuhkan sanksi ada di perdewas ya. Perdewas menjatuhkan sanksi pilihannya adalah antara kalau berat itu adalah pemotongan gaji dan atau kemudian menyuruh orang itu untuk mengundurkan diri. Nah, jangan-jangan karena perspektif hukum itu melihatnya bahwa ya ini adalah pilihan, maka yang bisa dijatuhkan adalah salah satu di antara dua kemungkinan itu.
Nah, menurut saya kadang-kadang ya kaku ya. Memang perspektif itu kadang-kadang terlalu kaku dan tidak melihat dengan sesuatu yang lebih luas. Nah, yang agak mengherankan bagi saya, kok bisa para orang-orang ini tidak menganggap bahwa itu adalah pelanggaran pidana. Karena sebenarnya pasal 36 dan 65 dan pasal ancamannya itu 5 tahunnya itu sama sekali pasal yang tidak dicabut. Dia tetap ada dalam peraturan undang-undang KPK. Nah, artinya kok bisa ya tidak dilihat itu sebagai sebuah konstruksi. Nah, kita nggak tahu apa alasannya ya. Bisa jadi alasannya karena perspektif kurang, bisa jadi karena bisa jadi karena standar etiknya punya memang masalah. Ada banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi poin yang saya mau bilang adalah harusnya ada nuansa memperlihatkan KPK untuk dijaga marwahnya gitu. Karena marwahnya sekitar cukup lama itu kan adalah cukup baik. Ya, ketika KPK sanksi pelanggaran sekecil apapun itu disanksi dengan seberat-beratnya. Jangankan standar-standar etik minum makan dan minum di tempat orang yang ngundang pun itu standarnya supaya tidak dilakukan gitu. Jadi yang sekarang ini memang bisa jadi paradigmanya sudah jauh bergeser, dan pergeseran paradigma itu berkaitan dengan independensinya dan perubahan undang-undang KPK. Karena menurut saya setelah berubah undang-undang KPK, memang bukan hanya marwahnya saja dengan perilaku-perilaku yang menggerus marwahnya itu, tetapi kemudian independensi KPK memang menjadi menghilang. Ya. Dewas sendiri lahir dari konstruksi yang sebenarnya sangat dipermasalahkan. Dan ini saatnya kita balikkan kepada pembentuk undang-undang. Mereka mengatakan Dewas ini dibentuk untuk membuat pengawasan terhadap KPK itu jauh lebih kuat dan dahsyat. Ternyata yang terjadi itu sebaliknya sebenarnya. Yang terjadi itu berseberangan diametral. Mas Uceng, ini sebenarnya udah diprediksi Pak Yasin. Pak Yasin, kita waktu membahas revisi Undang-Undang KPK, Anda udah menyampaikan tuh, waktu itu sama saya juga ngobrolnya, juga di Sapa Indonesia Pagi. Saya khawatir begitu bahwa saya nggak ngerti nanti Dewan Pengawasnya akan seperti apa dan bagaimana. Ini jadi terbukti nih apa yang Pak Yasin katakan. Jadi Anda nggak terlalu heran bahwa keputusan-keputusan dari sebuah kode etik, saya tambahkan lagi, Mas Uceng mengatakan, kalau iya sisi hukumnya juga nggak dilihat total, gitu, nggak total football kalau di sepak bola. Saya pakai analogi sepak bola lagi, ya pidananya dong yang dikenakan juga, karena itu nggak terlepas seperti itu. Pak Yasin, Anda nggak heran ya? Ini akan terjadi, dan kenapa itu Pak menurut Anda? Apa yang terjadi dengan Dewan Pengawas yang seharusnya menjaga marwah dan independensi KPK? Pak Yasin? Saat pertama dipilih di dalamnya ada Pak THP itu saya sangat senang. Jadi saya tahu dari integritas dari Pak THP itu, Pak Tumpak, Pangkat. Jangankan Bapak, Pak, saya aja yang sebagai jurnalis mengikuti permukaan kasus hukum. Ini saya bilang kan, ini nama-nama besar dalam dunia hukum kita, termasuk Ibu Albertina, ya kan Pak? Silakan Pak Yasin. Begini, Pak Tumpak ini sangat berintegritas dan periode pertama itu sudah cukup bagus dalam membangun, katakanlah, capacity building lembaga itu untuk menjadi lembaga yang bisa menjadi contoh, lead by example, dan menjadi role model. Pak Tumpak itu juga ikut memecah tuh para pegawai-pegawai yang melanggar kode etik. Nah, giliran ini kepada pimpinan nih. Pak Tumpak pernah lah ya, karena pimpinan kan, mecat pegawai, yang punya hak untuk mecat dan mengangkat pegawai itu kan pimpinan KPK. Nah, ada yang melanggar, dia yang memecat. Melanggar etik termasuk yang saya ceritakan tadi, yang dari Bandeng Presto itu juga dipecat. Kemudian di periode kami, orang yang sebelum pemeriksaan, ini orang yang tugasnya adalah memeriksa, sebelum masuk ruang pemeriksaan kok cipika-cipiki, ketangkap oleh CCTV kita, itu juga dikembalikan ke instansinya. Jadi kita tuh menjaga marwahnya itu dari yang kecil-kecil yang tidak diketahui oleh publik pun kita ambil tindakan seperti itu. Nah, ini Pak Tumpak, kita merasa senang ada di Dewas. Ternyata kapasitas dari Dewas ini lebih kecil dari pengawas internal sebelumnya yang dipimpin oleh deputi pengawas internal. Artinya itu lembek. Tadi kalau Bung
Uceng itu menyampaikan ada sanksi berat itu bisa diputuskan dengan poin A dan poin B. Kenapa yang tidak dipilih poin B? Yaitu meminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK. Kan enak kalau itu direspon oleh masyarakat. Ya. Dan itu akan menjadi yang besar. Kesimpulan saya sementara, mudah-mudahan kesimpulan saya ini salah. Jadi Dewas ini pakewo dengan pimpinan. Dan dia takut membuat kegaduhan. Nanti ditegur oleh yang angkat. Gitu. Bung Bayu, kira pahamlah itu message saya ini ya. Ya, itu analisanya Pak Yasin ini yang kita perlu dengar sehingga kemudian kita bisa mencoba membayangkan sebetulnya apa yang terjadi dengan situasi-situasi seperti ini. Walaupun kalau kita sebut diskusi kita ini juga semacam sebuah kegaduhan dengan niat baik supaya ini kemudian bisa ya jangan seperti ini terus begitu. Kasihan KPK-nya, kasihan nama-nama yang ada di belakang KPK yang selama ini menjadi andalan kita sebetulnya, kan begitu. Mas Didi, Komisi 3 sendiri akan apa dengan situasi seperti ini? Saya tahu bukan cuma Mas Didi sih yang ada di Komisi 3, ini banyak juga partai-partai politik lain yang ada di sana begitu. Tapi apakah akan memanggil Dewan Pengawas, akan memanggil KPK berkaitan dengan ini? Karena kalau nggak mau bikin gaduh, ini udah gaduh. Tapi gaduhnya harus jadi yang positif dong. Begitulah kita seharusnya di negara demokrasi ini. Mas Didi, akan ada mengundang rapat kepada KPK untuk hal ini? Ya, pasti. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, peristiwa ini menjadi sebuah perhatian publik yang sangat besar, begitu. Ya. Nah, kemudian perdebatannya pun juga perdebatan yang dalam perspektif publik ini cukup mendapatkan perhatian, begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah fokus kami juga di Komisi 3, karena kami di Komisi 3 ini memastikan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh mitra-mitra kami ini juga harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, kemudian juga harus mampu mentransformasi ide-ide keadilan yang diharapkan oleh publik secara umum. Nah, apalagi kemudian kalau kita melihat case yang dihadapi ini, case yang didiskursuskannya adalah terkait dengan integritas bukan hanya anggota KPK atau komisioner KPK, tapi ini bicara kelembagaan KPK ke depan gitu. Nah, kita memahami betul bagaimana kemudian daya dukung publik, trust publik terhadap KPK ini sangat dibutuhkan di dalam pemberantasan korupsi ini. Apabila ke depannya kemudian masyarakat atau partisipasi publik ini menjadi berkurang, maka pemberantasan korupsi ini sendiri juga tidak akan menjadi optimal. Karena salah satu kemudian keberhasilan pemberantasan korupsi ini adalah bagaimana kemudian laporan masyarakat, bagaimana kemudian informasi masyarakat ini juga menjadi bagian yang sangat penting gitu. Nah, untuk itulah kami di Komisi 3 tentu tidak akan tinggal diam melihat apa yang sekarang ini menjadi diskursus publik. Kebetulan di DPR sekarang ini juga baru memulai masa sidang gitu. Jadi agenda-agenda untuk memanggil mitra kami untuk melakukan RDP dengan mitra kami ini memang sudah teragendakan. Nah, pada saatnya nanti insya Allah gitu ya pasti kami akan menggali keterangan, kemudian meminta penjelasan terkait dengan keputusan Dewas ini. Karena bagaimanapun juga begitu, kalau bicara apa yang sudah diputuskan Dewas ini tentu pertanggungjawaban Dewas untuk menyampaikan keputusannya ke publik, kemudian harus menyampaikan kepada kami harus loud and clear gitu loh. Jangan sampai kemudian jika keseimbangan antara apa yang dipersepsikan publik dengan apa yang dihasilkan Dewas atau yang diputuskan Dewas tidak ada saluran komunikasi yang utuh, maka ini juga tidak akan ada lagi perbaikan ke depan gitu. Saya pikir Dewas harus loud and clear. Atau KPK minimal loud and clear menyampaikan kepada publik sesungguhnya apa yang terjadi, apa yang melatar belakangi putusan itu, kenapa diputuskan ini, kenapa tidak. Nah, inilah yang kemudian keterlibatan publik ini sangat dibutuhkan gitu. Jangan kemudian lari dari apa yang diskursusan publik. Justru inilah PR bagi KPK untuk mengambil trust publik. Kalau keputusan itu memang diputuskan atas dasar sesuatu yang diyakini benar,
dan diyakini itu benar, maka tentu publik juga tidak akan mempersepsikan sedemikian kencang. Nah, inilah masukan yang penting buat KPK dalam konteks penegakan hukum ke depan. Mas Didi sedikit ya, kita tunggu ya langkah-langkah dari Komisi 3 supaya publik juga jadi jelas. Pengen tahu, pagi ini kan KPK belum ada yang bersedia untuk hadir dari Dewan Pengawas maupun bahkan jubir atau pihak humasnya begitu. Jadi semua masih bertanya-tanya seperti Mas Uceng juga. Tadi kita nggak tahu persis sebenarnya apa yang menjadi landasan keputusan. Tapi Mas Didi sedikit, apakah dalam perspektif atau pandangan Komisi 3 nantinya, apakah ini kalau ada dianggap kurang pas begitu sebagai sebuah keputusan Dewan Pengawas, ini kemudian bisa dimintakan agar diubah menjadi lebih adil bagi masyarakat melihatnya. Sekali lagi tujuannya agar KPK, marwah dan independensinya itu bisa tetap terjaga. Itu bisakah? Dalam perspektif hukum kita, sebuah lembaga seperti KPK ini diminta untuk melihat dan kemudian melakukan perubahan dari keputusannya? Nah, begini, fungsi pengawasan DPR ini tidak pada perspektif untuk mengintervensi apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Yang harus kita pastikan adalah bagaimana kemudian lahirnya keadilan ini juga menjadi PR kami. Kemudian kemandekan penegakan hukum, perilaku yang menyumbat penegakan hukum ini adalah salah satu fungsi pengawasan kami. Tentunya termasuk bagaimana kami harus meneruskan apa yang menjadi aspirasi publik, apa yang menjadi masukan masyarakat. Nah, ini yang harus kami tangkap, yang kemudian kami transformasikan atau kita mintakan penjelasan kepada KPK. Kalau kemudian dalam konteks ini tentu ada hal-hal yang kurang sempurna di dalam mitra kami melakukan, kami minta untuk diperbaiki. Bahkan jika di dalam pengawasan ini kemudian kami di DPR ini menemukan adanya potensi-potensi pelanggaran undang-undang, maka juga kami punya hak-hak kedewanan yang bisa kami gunakan begitu, secara politik. Dimengerti Mas Didi. Terima kasih nih. Jadi masukan lagi bagi kita semua untuk melihat langkah dari Komisi 3 dan apa yang mungkin terjadi di DPR. Pak Yasin, kalau begitu tadi tuh tambahan satu kalimat dari Pak Yasin, diminta mengundurkan diri dari jabatan di pimpinan KPK. Itu mungkin terjadi atau enggak? Kalau begitu ya, agar kemudian marwah dan independensi KPK ini tetap terjaga ke depannya. Karena kalau enggak nih sekarang seperti saya pakai istilah dari tajuk rencananya Harian Kompas hari ini di halaman 6. Jangan nanti KPK ingin membersihkan lantai tapi pakai sapu yang kotor. Pak Yasin. Iya. Jadi apabila dia menarik dari hasil pemeriksaan kemudian menjatuhkan memindahkan ke poin B, itu saya kira sulit bagi Dewas. Suatu keterlanjuran menunjukkan bahwa dia ada tekanan publik, pasti tidak mau ya. KPK ini independen katanya. Nah, sementara tidak cukup di situ karena ada pelanggaran pidananya, yaitu melanggar pasal 36 tadi yang kita bahas tadi. Jadi harapannya agar keadilan tercipta, publik bisa melihat itu, pidananya dimajukan. Yang melaporkan adalah masyarakat atau penggiat anti korupsi, siapa saja boleh itu. Yaitu melaporkan atas pelanggaran yang sudah jelas dilakukan oleh salah satu dari pimpinan KPK, yakni Bu Lili Piantuli ini, untuk dilaporkan ke penegak hukum atas pelanggaran dari pasal 36. Entah itu ke KPK atau kepolisian, ini terserah yang melaporkan. Gitu. Karena yang jelas itu adalah melanggar undang-undang. Deliknya adalah delik pidana. Itu, Bung. Ya, Bung baik. Bayu, kalau menurut saya itu. Kalau balik lagi ke Dewas, pasti Dewas tidak mau. Dimengerti, Pak Yasin. Ulasan-ulasan Anda sudah banyak selama ini bersama Sapa Indonesia Pagi, terutama bersama saya, memang ada kemungkinan hal-hal semacam ini terjadi. Saya bilang nih, tampaknya jadi kenyataan nih apa yang disampaikan Pak Yasin dulu bahkan di awal-awal revisi. Nah, Mas Uceng, berlebihan nggak kalau kemudian kita mengkhawatirkan marwah dan independensi KPK ini ke depan dengan situasi-situasi seperti sekarang? Dan apa yang harus dilakukan? Beberapa pengamat mengatakan seharusnya pimpinan KPK yang melanggar kode etik mundur
untuk KPK sehingga KPK tidak kemudian dianggap melempem lagi terhadap pemberantasan korupsi ke depan. Menurut Anda, Bang Uceng? Mas Bayu, saya agak berbeda. Kalau Anda bilang tadi ke depan mengkhawatirkan, menurut saya sekarang ini sudah mengkhawatirkan sebenarnya ya. Arwah dan hidup sudah mengkhawatirkan. Dan ya begitulah hasil dari KPK sendiri terbentuk proses seleksi dan undang-undang KPK yang memang bermasalah. Tapi kalau kita dalam kasus ini, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sebenarnya ada banyak sekali. Yang pertama, Dewas punya peluang untuk meluruskan. Misalnya apa? Dewas sendiri yang melaporkan kepada Polri bahwa terjadi pelanggaran pasal 36. Jadi Dewas sendiri, ya memang dia menjatuhkan, karena Dewas bisa beralasan dia menjatuhkan sanksinya adalah sanksi etik kan. Sedangkan untuk kan berbeda. Nah, harap misalnya Dewasnya mau nih. Ya, tentu berharap kalau memang Dewas punya kesadaran bahwa itu pelanggaran pasal 36, harusnya Dewas nih yang bilang itu pelanggaran pasal 36, laporkan ke Polri, lalu kemudian silahkan dilanjutkan. Atau persis katakan Pak Yasin tadi, silahkan juga orang lain barangkali bisa. Ada juga bahayanya kalau Dewas tidak melaporkan. Karena nanti bisa jadi Dewas dituduh melakukan pembiaran terhadap pelanggaran pidana. Itu bisa perdebat sendiri tuh. Dewas membiarkan terjadinya pelanggaran pidana di hadapan matanya sendiri. Jadi itu nanti ada banyak perdebatan-perdebatan kalau kemudian Dewas tidak mengambil langkah-langkah penting ya dalam kaitan. Yang kedua, memang yang harus kita tarik adalah kesadaran etiknya Ibu Lili. Etiknya Ibu Lili. Biar bagaimana yang melihat itu berat, lain sebagainya, sebuah kesadaran etik mau mengundurkan diri. Jadi kesadaran moral dari seorang Ibu Lili Pintauli untuk mengundurkan diri. Itu wajar dilakukan karena situasi dan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Lili itu seharusnya bisa terjadi menurut Anda? Iya, karena menurut saya jelas ya pelanggaran itu ada pelanggaran yang sangat fatal. Kalau kan kelihatan tuh ada intensi dari dia untuk mengurus itu, bahkan ada intensi untuk menghubungkan dengan dia akan mengurus sanksinya kan. Itu ada di beberapa kan tertulis begitu. Ya, artinya bayangan saya harusnya memang Bu Lili punya kesadaran ya, kesadaran etik untuk kemudian mengundurkan diri. Dan seperti biasanya dalam konsep pelanggaran-pelanggaran etik seperti ini, pengunduran diri itu menjadi hal yang sangat rasional. Ya, walaupun memang di Indonesia jarang betul melakukan ini, sangat jarang. Gitu. Maksud saya harusnya bisa menjadi menjadi pelajaran, karena lagi pula memang karena KPK punya standar yang harusnya lebih tinggi dibanding yang lain, karena dia menjadi menara untuk memperbaiki kejaksaan kepolisian, dia menjadi menara untuk menerangi proses pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga tentu saja saya berharap pembentuk undang-undang mau mempelajari kembali Undang-Undang 19 ini. Karena ya marwah dan independensi KPK yang tergerus ini itu lahir dari proses seleksi yang menggunakan ya undang-undang ini, walaupun separuh pakai undang-undang lama, tapi kemudian ketika dilantik pakai undang-undang ini, itu yang mengakibatkan salah satu komisionernya belum cukup umur menurut undang-undang ini, tapi tetap dilantik. Ya, itu sendiri ada perdebatan tentunya. Juga kekurangan besar yang ada dalam undang-undang, berbagai kritik terhadap undang-undang 19 itu sendiri. Nah, saya berpikir pembentuk undang-undang ini saatnya juga untuk kemudian melakukan perbaikan, melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang 19 karena sudah 2 tahun juga. Nah, yang keempat, yang terakhir menurut saya ini menjadi kayak sinyal buat siapapun untuk memperbaiki proses rekrutmen KPK. Ya, ini ada kekejaman luar biasa di KPK, komisioner itu untuk memangkas pegawai-pegawai, lalu mengatakan pegawai itu tidak pantas lagi diperbaiki, harus dikeluarkan. Nah, menurut saya perspektif itu kalau mau dipakai harusnya kita buat perspektif yang sama untuk melihat komisioner sekarang. Ya, ada komisioner-komisioner yang kelihatannya nggak bisa diperbaiki lagi. Ya, kayak harus
uang dari KPK. Jadi ya perspektif itu barangkali yang coba kita lakukan juga untuk komisioner dan jadi catatan nanti kalau proses seleksi, mbok ya jangan orang-orang yang sudah begitu banyak catatan buruk dan pertanyaan itu malah diloloskan dalam sebuah proses seleksi. Ya, ini menjadi catatan kita semua. Terima kasih Mas Uceng, mudah-mudahan poin-poinnya ini bisa didengarkan sebagai bagian dari kita berharap terus KPK bisa menjadi garda terdepan seperti selama ini. Walaupun belakangan menjadi banyak kritikan terhadap KPK, bisa bangkit lagi KPK-nya menjadi benar-benar garda terdepan anti korupsi di kita. Poin nomor 3 saya titipkan ke Mas Didi dari Mas Uceng. Boleh ya Mas Didi ya? Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi dari undang-undang atau revisi undang-undang KPK pada waktu itu. Saya terima kasih karena saya mendapatkan banyak angle dari Mas Uceng, dari Mas Didi, dan juga Pak Yasin berkaitan dengan apa yang menjadi keputusan Dewan Pengawas terhadap salah satu komisionernya yang melakukan pelanggaran kode etik. Kita tunggu apa yang akan terjadi ke depan dan mungkin kita akan berdiskusi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat buat kita semua.